Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Asiyah binti Muzahim merupakan salah satu wanita teladan yang begitu sabar bahkan saat menjadi istri dari Fir'aun. Diketahui Asiyah bin Muzahim adalah istri yang paling dicintai oleh Fir'aun. Asiyah binti Muzahim, dia adalah salah satu dari 4 wanita mulia yang sudah dijamin masuk surga karena kesabaran dan keteguhan imannya. Kemudian kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakannya pada surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Istri Fir'aun tersebut punya paras yang sangat cantik serta budi pekerti yang mulia. Inilah sebabnya Fir'aun akhirnya meminang beliau. Begitu sayangnya ia dengan sang istri, apapun yang menjadi keinginan Asiyah akan diturutinya, termasuk menjadikan Nabi Musa sebagai putranya. Fir'aun yang merupakan suaminya Asiyah adalah seorang raja yang dikenal zalim dan kejahatannya di mana-mana. Bahkan Fir'aun pun mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan meminta pada rakyatnya untuk menyembahnya. Kemudian Asiyah tak menerima perbuatan Fir'aun yang mengatakan bahawa dirinya adalah Tuhan. Meskipun begitu, Asiyah tetap pada pendiriannya dan sabar dalam menghadapi sifat buruk suaminya. Disebutkan di dalam beberapa kisah para nabi, ketika Fir'aun mendapat sebuah ramalan bahawa nantinya akan ada anak laki-laki kelahiran Mesir yang mampu menghancurkan tahta dan kezalimannya, sehingga ibunda Nabi Musa yang mengetahui khabar tersebut pun merasa sangat sedih, dikarenakan harus menghanyutkan keranjang berisi sang anak ke sungai Nil. Begitulah takdir membawa si bayi Nabi Musa kepada Asiyah bin Muzahim, dan Fir'aun pun menyetujui untuk mengangkatnya berkat permintaan Asiyah. Diketahui Asiyah saat melihat bayi laki-laki tersebut merasa tertarik. Ditemukannya di belakang istana melalui sungai Nil. Sempat ditolak Fir'aun atas permintaan dari Asiyah saat mengabarkan tentang bayi itu. Namun berkat ia merayu suaminya, akhirnya mengizinkannya dan menerimanya. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Asiyah sendiri adalah seorang perempuan yang beriman, bahkan dikenal dengan ketakwaannya. Hanya saja takut Fir'aun berbuat tirani, ia pun menyembunyikan keimanannya. Tentunya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sembunyi-sembunyi, serta diketahui bahawa beliau masih keturunan para nabi. Saat itu, semua yang ada di Mesir tak ada yang beriman kecuali Asiyah
Hizqil, seorang keluarga Firaun, dan laki-laki yang memperingatkan Musa. Ketika Firaun menyiksa Siti Masyittah sebab ia diketahui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Asiyah berdiri memperhatikan di pojok istana. Secara jelas terlihat para malaikat naik ke langit membawa ruhnya Masyittah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas kebaikan istri Hizqil, Asiyah semakin yakin dan beriman kepadanya. Tatkala Asiyah memandang Masyittah, Firaun datang untuk memberitahunya tentang apa yang dilakukannya kepada istri Hizqil itu. Mendengar itu, kekesalan Asiyah pun memuncak dan tak lagi terbendung. Dengan cukup lantang ia berkata pada Firaun, "Celakalah engkau, hai Firaun. Alangkah beraninya engkau kepada Allah." Mendengar perkataan istrinya, Firaun lantas marah dan membentaknya. "Sepertinya engkau sudah gila, sudah tertular kegilaan si Musa itu." Firaun memberikan pilihan kepada Asiyah untuk berhenti beriman kepada Allah atau mengakui kembali bahawa suaminya adalah Tuhan di muka bumi ini. Asiyah tetap pada pendiriannya dan memilih beriman kepada Allah. Mendengarnya, Firaun merasa tak terima. Ia bahkan mengancam untuk menyiksa serta membunuh Asiyah bila masih tetap dengan keimanannya. Akhirnya, Firaun memberi perintah agar membuat 4 tiang pancang dan meletakkan batu besar di atas tubuhnya. Namun Asiyah lebih memilih berada pada penyiksaan sampai berpisah dengan dunia. Menurut kisah, para suruhan Firaun menyiksa Asiyah di bawah terik matahari. Luar biasanya, usai mereka pergi, para malaikat menaungi tubuhnya, bahkan memperlihatkan pada Asiyah rumah yang akan dihuninya di surga. Inilah sekilas kisah Asiyah, istri Firaun yang telah dijamin oleh Allah akan masuk surga berkat kesabaran dan keteguhan hatinya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kepada wanita-wanita yang mempunyai istri yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita, para wanita-wanita muslim, harus bersabar, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat kemenangan, khususnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian, nantikan pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.